Shalom saudara, silakan duduk. Kita ketemu kembali dalam kasih Tuhan Yeshua HaMashiach. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita mengerti apa itu perubahan. Banyak orang ngomong soal perubahan. Banyak orang ngomong soal khotbah. Tetapi ada satu hal yang pasti saudara. Perubahan tidak bisa disebut perubahan kalau tidak ada yang berubah. Mau saudara khotbahin, mau saudara omongin, mau saudara nyanyiin, kalau tidak ada yang berubah, tidak bisa disebut dengan apa saudara? Dengan perubahan. Jadi perubahan tidak bisa disebut perubahan kalau tidak ada yang berubah. Saya Kristen sejak kecil. Mungkin saya Kristen sejak ada di dalam kandungan mami saya. Tapi walaupun saya Kristen sejak kecil, belum mempunyai hubungan pribadi dengan Bapak Yahweh. Sehingga kekristenan saya hanya kekristenan turunan, Kristen KTP. Jika tiap ada masalah, saya selalu keliling jalan tol atau keluar masuk mall. Dan perkataan yang keluar dari bibir saya itu selalu perkataan yang sia-sia. Nah, kalau orang yang belum mengenal dengan baik siapa saya, pasti orang itu akan percaya apa yang saya ucapkan itu. Nah, hidup saya itu tidak tertib saudara dulunya. Maka jangan bermimpi jika saya ini akan menerima berkat dan diberkati seperti yang dijanjikan Tuhan. Dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sesungguhnya tidak ada yang kebetulan. Semua sudah direncanakan dan diatur oleh Bapak Yahweh. Bahkan Tuhan sudah tahu benar rencananya buat kehidupan saya dengan saudara. Mari kita buka saudara, Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Nah saudaraku yang terkasih, saya tidak pernah mengira kalau saya dapat seperti sekarang ini. Karena kalau dilihat dari kehidupan saya tidak mungkin seperti sekarang ini saudara. Saya mimpi pun tidak saudara. Semua teman yang mengetahui saya, mereka tertawa dan tidak percaya kalau saya berubah. Tetapi karena Tuhan Yesus tergerak hatinya, maka saya diubahkan oleh Tuhan. Coba kita buka saudara, kitab Markus 6. Markus 6 ayat yang ke-34, di situ dikatakan, dan setelah keluar, Yesua melihat kerumunan orang banyak dan dia digerakkan oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, dan dia mulai mengajar mereka dalam banyak hal. Nah saudaraku yang terkasih, ayat tersebut dikatakan maka dia digerakkan oleh belas kasihan. Ini statement yang ditulis di dalam kitab suci saudara. Ayat tersebut mengatakan mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Maka tergeraklah hati Yesua dengan belas kasihan. Kemudian Yesua mulai mengajar mereka. Nah dulu kehidupan saya mempunyai kerinduan agar Tuhan menjamah saya terlebih dahulu. Jika Tuhan Yesua jamak saya terlebih dahulu, ketika saya salah jalan, Tuhan yang akan meluruskan saya secara langsung. Sampai akhirnya saya banyak mendapat teguran-teguran dari firman Tuhan, bahwa
iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Tuhan. Nah, demikian pun iman, jika tidak mempunyai perbuatan, maka iman itu akan mati. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti yang tidak kelihatan. Nah, apa yang mereka anggap saya tidak mungkin, Tuhan mempunyai rencana buat kehidupan saya. Rencana Tuhan buat saya itu jauh ke depan ternyata, saudara. Jauh sebelum saya sempat memikirkannya. Nah, saat Tuhan Yesus mengetuk hati saya diperhadapkan dengan dua pilihan, saudara. Memilih ikut Tuhan atau memilih dunia dengan segala kemewahannya, saudara. Akhirnya pada tahun 2000 saya memutuskan untuk ikut Tuhan karena saya mendambakan keselamatan. Dan saya ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Maka kemudian saya mengambil S2 jurusan kepemimpinan teologi. Dengan maksud apa, saudara? Agar saya dapat mengenal Tuhan dengan benar dan saya dapat mengenal Tuhan dengan baik. Itu pun saya diejek oleh teman. Dan mereka mengatakan pasti 3 bulan Priscilla akan keluar dan kembali ke dalam kehidupannya yang lama. Saya tidak peduli dengan perkataan ejekan-ejekan teman, saudara. Karena itu saya tidak perlu lagi berpikir bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan hidup saya. Semua itu urusan Tuhan. Kewajiban saya hanya saya mempercayai firman-Nya. Kemudian saya menyerahkan kehidupan saya untuk saya digembalakan, untuk saya diajar, untuk saya digembleng oleh Pak Yakub. Sama seperti peristiwa sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terjadi dialog dengan Simon Petrus, di mana Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Jawaban Simon apa, saudara? "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Kemudian apa jawaban Tuhan Yesus di situ, saudara? "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, hal ini 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Nah, ini yang mau saya beritahu kepada saudara. Kalau penggembalaan itu sangat penting, saudara. Karena jika tidak penting, maka Tuhan tidak akan ngomong 3 kali sama Simon Petrus. Dan jika penggembalaan tidak penting, Tuhan Yesus tidak akan pernah tergerak hatinya dan tidak akan pernah berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin, saudara. Dan ketika saya memutuskan untuk ikut Tuhan, saya siap untuk digembalakan. Saya siap untuk digembleng. Saya yakin ketika Tuhan sudah mengubah kehidupan saya, pasti Tuhan yang akan memampukan saya untuk saya dapat mengerti maksud Tuhan. Saya percaya bersama dengan Bapak Yahweh tidak ada segala sesuatu yang mustahil. Dan saya percaya janjinya ya dan amin. Sehingga saya seperti sekarang ini bukan karena saya bisa, bukan karena saya pandai. Jujur saudara, tadi saya bicara kepada Ibu Teli, kalau saya ini bicara di depan di banyak orang itu gemetar, saudara. Saya ini tipe orang yang tidak pede. Bukan juga karena saya sudah kuliah teologi, bukan saudara, bukan itu saudara. Tetapi karena wibawa Bapak Yahweh dan roh Bapak Yahweh lah yang menyertai saya dan memampukan saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin bisa memahami hal ini semua, saudara. Karena sulit bagi saya untuk mengerti ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Saya secara otodidak di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Karena saya
mau digembalakan, saudara. Itu sebabnya kenapa saya mau saudara bukan hanya sekedar hadir di gereja, bukan sekedar hadir dalam tiap-tiap ibadah, saudara. Tetapi saya mau saudara pun memberikan diri saudara untuk digembalakan dan diajar. Karena ada banyak perbedaan ketika saudara sekedar hanya datang ibadah, atau ketika saat saudara menyerahkan hidup saudara untuk digembalakan. Itu banyak perbedaannya, saudara. Nah, saya tidak peduli betapa hebatnya saudara punya potensi, atau saudara banyak talenta dan lain sebagainya. Kalau saudara tidak membiarkan diri saudara digembalakan, maka itu saya katakan berbahaya, saudara. Ibaratnya seperti ini, saudara. Sebuah meriam itu kan banyak peluru ya, saudara. Tapi tidak ada yang mengendalikan. Artinya saudara mungkin bisa menembak kemana saja, ke arah mana saja. Tetapi bisa juga jangan-jangan saudara bisa menembak diri saudara sendiri. Itu sebabnya penting untuk kita digembalakan atau kita dikendalikan, sehingga kita bisa menembak tepat pada sasarannya. Tiap peluru atau potensi yang saudara miliki yang keluar itu sangat bermanfaat untuk banyak orang, terutama bermanfaat untuk Tuhan. Karena ada perbedaan antara orang yang digembalakan dengan yang tidak. Untuk itu pagi hari ini mari saya ajak untuk belajar bersama-sama apa yang mau Tuhan perkatakan di dalam khotbah saya pagi ini. Judul khotbah saya pada pagi hari ini dengan judul Tuhan mengubah kehidupan. Mari kita buka, saudara, Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Di situ dikatakan, dan Dia sendiri sesungguhnya telah memberikan para rasul dan para nabi dan para penginjil dan para gembala, bahkan para pengajar, untuk penyempurnaan orang-orang kudus sebagai pelayanan bagi kebangunan tubuh Hamasya, hingga kita semua telah sampai pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna, sesuai ukuran kedewasaan kepenuhan Hamasya, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan digiring oleh berbagai angin pengajaran dengan tipu daya manusia dalam kelicikan dengan muslihat penyesatan, dan sambil mengatakan kebenaran di dalam kasih kita akan bertumbuh ke arah Dia Hamasya yang menjadi kepala segala sesuatu. Nah, saudaraku yang terkasih, dari ayat-ayat yang kita baca ini, bahwa rasul-rasul, para nabi, para pemberita Injil, gembala, pengajar, itu untuk apa, saudara? Tadi saudara mendengarkan, untuk melengkapi. Siapa yang dilengkapi, saudara? Dari pembacaan tadi, siapa yang dilengkapi? Orang-orang kudus. Jadi para rasul, para nabi, gembala punya tugas untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, tujuan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan ditulis di dalam ayat tersebut supaya kita bukan lagi menjadi anak-anak. Artinya supaya kita mencapai kedewasaan rohani, saudara. Kedewasaan yang penuh. Dan dicatat di sini, keuntungan seseorang yang mencapai kedewasaan penuh adalah orang tersebut tidak mudah diombang-ambing oleh rupa pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran atau permainan palsu manusia. Hal itu akan terus terjadi dan terus ada, saudara.
Seperti beberapa tahun terakhir ini telah disingkapkan tentang kebenaran nama Tuhan. Dan kemudian ada begitu banyak pengajar-pengajar yang mengatakan itu sesat. Yang ini yang benar. Jangan ibadah di gereja Priscilla. Sesat. Bukankah seringkali kita begitu ya, Ibu Iing ya? Jangan Ibu Iing, jangan ke gereja di sini. Sesat. Nah, kalau saudara tidak menjadi dewasa, akibatnya saudara mudah terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran dan permainan palsu manusia. Saudara bisa mengatasi hanya dengan saudara menjadi dewasa penuh. Artinya begini saudara, ketika kita belum mengetahui kebenaran akan nama Tuhan, kita kan selalu mengagung-agungkan nama sesembahan bangsa lain. Tapi ketika Tuhan memberi pengenalan kebenaran, ada begitu banyak orang yang kebakaran jenggot karena takut jemaatnya disesatkan. Saya mau memberitahu kepada saudara bahwa hal ini akan selalu ada. Momen ini akan selalu ada. Penyesatan demikian akan tetap ada sampai detik ini. Sama seperti jika saudara misalnya kerja di bank, pasti di bank itu akan selalu ada yang namanya apa saudara kalau di bank? Uang palsu. Benar nggak? Uang palsu. Tapi masalahnya kita perlu tahu yang benar yang mana. Mana uang palsu, mana uang yang benar. Saudara harus tahu karena saudara misalnya kerja di bank. Seperti sesembahan bangsa lain dengan Bapa Yahweh, Allah dengan Yahweh, akan terus menjadi perdebatan saudara. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan setelah kita tahu akan kebenaran tentang nama Tuhan, jangan dianggap selesai sampai di sini saja saudara. Tapi masih ada pengajaran-pengajaran yang membingungkan lagi. Di dalam tubuh penyembah Bapa Yahweh itu masih banyak pengajar-pengajar yang membingungkan kita. Seperti apa saudara? Seni. Terus pengajaran proselit. Terus pengajaran tentang nama Sang Juru Selamat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah tahu mana yang benar, maka dengan mudah kita dapat mendeteksinya. Oh, yang itu palsu. Oh, yang itu yang benar. Paham saudara maksudnya saudara? Paham ya? Nah, andai saudara diberitahu oleh banyak orang tentang sesuatu hal, gak masalah saudara. Tidak usah saudara itu kebakaran jenggot. Karena apa saudara? Karena kita sudah tahu mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang palsu. Sehingga jika si pendeta A misalnya ngomong gini, si penginjil ngomong begitu, gembala ini ngomong begitu, ada banyak orang menjadi bingung. Bukankah demikian saudara? Banyak orang yang bingung dengan pengajaran yang sekarang bermunculan. Kalau 10 orang pendeta saudara tanya, saudara akan mendapat berapa saudara? 10 macam pendapat. Dan 10-10-nya bisa berbeda-beda. Tapi kalau saudara sudah tahu kebenaran, maka saudara tidak perlu takut untuk diombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran. Amin saudara. Saudara tidak mungkin teguh iman saudara jika saudara tidak berubah menjadi dewasa. Dan bukan sekedar menjadi dewasa, tetapi menjadi dewasa penuh di dalam Yeshua HaMashiach dan menjadi sempurna. Seperti firman Tuhan, coba kita buka Matius 5. Matius 5. Matius 5 ayat 48
Di situ dikatakan, oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Kemudian ada orang ngomong, Priscilla, bagaimana mungkin manusia bisa sempurna? Kan banyak manusia yang berdosa, banyak manusia yang bersalah. Nah, saudaraku yang terkasih, sempurna di ayat ini dikatakan sama dengan, sempurna itu sama dengan dewasa. Jadi yang Tuhan maksud adalah saudara menjadi dewasa. Kedewasaan merupakan tujuan hidup kita. Kedewasaan tidak ada hubungannya dengan umur saudara. Kedewasaan hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk terima tanggung jawab. Jika kita tidak mencapai kedewasaan, kita tidak akan pernah berubah. Contoh, misalnya ini siapa? Roger ya. Roger waktu di TK. Ketika Roger naik SD, tentu sudah harus berubah. Dari TK ke SD sudah mesti berubah. Berubah sistem kehidupannya. Roger tidak boleh lagi cengeng, tidak boleh lagi banyak main, tidak boleh lagi ngambek-ngambekan, tetapi mulai belajar serius. Bukankah demikian Roger? Benar ya? Naik ke tingkat yang lebih tinggi, tentu berubah lagi. Jadi jika ingin naik ke level yang lebih tinggi, tentu dituntut suatu perubahan. Jika tidak mau berubah, saudara tidak menjadi dewasa, saudara. Jadi perubahan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Cuman banyak orang yang berubahnya itu menjadi jahat. Lihat saja saudara kalau di Facebook, manusia-manusia di akhir zaman ini tuh bukan berubah menjadi baik, tetapi berubah semakin jahat saudara. Coba kita buka saudara, Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, dan mengenakan yang baru, yang senantiasa dibaharui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakan. Nah, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan mau mengubah kehidupan saya? Seperti yang saya katakan bahwa semua terjadi di dalam kehidupan kita ini bukan suatu kebetulan. Semua sudah ada di dalam rencana dan rancangan Bapa Yahweh. Coba kita buka dulu Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ke-9. Di situ dikatakan, namun engkau hai Israel, hambaku Yakub yang sudah aku pilih, benih sahabatku Abraham yang telah aku teguhkan dari ujung-ujung bumi, dan aku telah memanggil kamu dari penjuru-penjurunya, dan aku berkata kepadamu, kamulah hambaku, aku telah memilihmu dan tidak menolakmu. Nah, saudaraku yang terkasih, dengan Tuhan mengubah kehidupan lama saya menjadi kehidupan yang baru ini juga bukan suatu kebetulan saudara. Karena memang Tuhan memilih saya dan Tuhan menjadikan saya itu hambanya. Dan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti memerlukan waktu dan didikan Tuhan, sehingga saya ini bisa terbentuk dengan hati Tuhan. Saya butuh campur tangan Elohim
untuk memberikan kepada saya kemampuan untuk saya bisa berubah, saudara. Dan saya yakin bila Tuhan sudah memilih dan memanggil saya, pasti Tuhan juga yang akan memampukan kehidupan saya untuk saya dapat mengerti maksud Tuhan. Maka saya wajib taat, wajib menuruti segala perintah Tuhan. Saya tidak boleh lagi hidup menurut kehendak saya sendiri, agar saya tidak menjadi celaan orang, saudara. Seperti ketika saya mempelajari panggilan Bapak Yahweh terhadap Abraham yang tadi ayat kita baca, banyak orang menjadi bingung, saudara. Apa sih maksud Bapak Yahweh memanggil Abraham untuk keluar dari kampung halamannya dan berpisah dari sanak saudaranya? Ada yang tahu nggak? Kelihatan panggilan Bapak Yahweh terhadap Abraham ini aneh, saudara. Sebab kalau saudara baca itu, tanah leluhurnya Abraham itu telah mampan hidupnya, saudara. Sudah makmur, saudara. Namun maksud panggilan Tuhan terhadap Abraham itu sangat jelas sekali, saudara. Kalau Bapak Yahweh ingin menjadikan Abraham itu bangsa yang besar dan ingin menjadikan Abraham itu berkat bagi seluruh umat manusia. Begitupun ketika Tuhan memanggil kehidupan saya harus buktikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena dari kehidupan lama saya, banyak orang yang tidak percaya kalau saya sudah berubah. Ada yang tertawa, ada yang mengejek, ada yang bergumam, mana mungkin Priscilla berubah. Karena kehidupan lama saya selalu hura-hura. Apa yang keluar dari bibir saya selalu perkataan yang sia-sia. Suatu hari saya ketemu teman saya di pasar. Dia bercerita kepada saya, Priscilla, ternyata dari geng kamu itu, gue pikir dia yang berubah, nggak taunya elu yang berubah, gitu, saudara. Jadi orang melihat perubahan kita bukan diri kita sendiri, saudara. Maka itu dengan perubahan saya ini, saya harus tunjukkan kalau saya telah memiliki watak Hamasia. Karena saya bukanlah orang-orang sembarangan di mata Elohim. Saya adalah orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Saya dipanggil Tuhan bukan saja untuk menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di lingkungan saya, tetapi saya yakin saya dikehendaki Tuhan lebih dari itu, saudara. Mari kita bahas satu-satu, saudara. Kenapa Tuhan mengubah sebuah kehidupan? Yang pertama, saudara, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita buka kitab Yeremia. Yeremia 1 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menempatkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudaraku yang terkasih, karena saya yakin setiap tindakan Tuhan pasti ada maksud yang penting dan sangat mendasar. Tuhan memanggil dan memilih dengan suatu maksud, yaitu menjadi berkat bangsa-bangsa. Kita buka lagi Yohanes 15, coba. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Nah, dalam kehidupan Abraham, dia telah terbiasa hidup dengan kebudayaan dan adat istiadatnya yang tidak menurut pola yang Tuhan
tentukan. Karena itu Tuhan memutuskan Abraham dengan tradisi hidupnya yang lama, kemudian membentuknya dengan pola baru menurut Bapa Yahweh. Makanya Bapa Yahweh menghendaki Abraham keluar dari negerinya. Nah, hal ini juga berlaku buat saya dan saudara sekarang ini. Sebelum Tuhan memakai saya dan saudara menjadi alatnya, pasti terlebih dahulu harus disucikan. Terlebih dahulu harus bertobat dari cara-cara hidup yang lama. Setelah itu baru kita dapat menjalani tugas yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita. Malah panggilan Tuhan akan semakin mendesak karena ladang Tuhan itu semakin menguning, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan berkat Tuhan itu semakin banyak, saudara. Jadi kita harus bisa diubahkan, saudara. Contoh, saudara, misalnya dalam pernikahan, saudara. Kalau kedua belah pihak terus menerus, suami istri terus menerus diperbaharui, tambah lama grafiknya akan naik, saudara. Sehingga misalnya di tahun yang kelima pernikahan, ketika saudara iseng-iseng membuka album pernikahan saudara, saudara bisa bergumam, kok bisa ya saya jatuh cinta dengan dia, maksudnya suami. Kenapa demikian, saudara? Karena dia yang sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan yang 5 tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi ketika suami istri tersebut belum diperbaharui, saudara? Tidak dewasa di dalam pernikahan. Mungkin sering ribut atau kenapa, saudara? Dan ketika usianya pernikahan 5 tahun, kemudian saat saudara buka-buka album pernikahan, terus kedua-duanya berkata, aku mengharapkan kamu seperti yang dulu. Bisa mengerti, saudara, maksud saya? Harusnya kan yang sekarang lebih bagus dari yang dulu. Tetapi karena belum diubahkan, kenapa sampai saudara bisa bicara, aku maunya kamu seperti dulu? Paham ya, saudara ya? Kemarin saya baru mendapat telepon dari orang-orang yang ada sekitar kita ini, saudara. Saya nggak pernah ditelepon sama orang itu. Dia telepon, Ibu Priscilla, saya sudah menikah 3 tahun. Tapi kenapa suami saya begini. Tolong Ibu Priscilla beritahukan kepada dia. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi saudara, hidup di dalam Tuhan, kita harus mengalami suatu perubahan. Amin, saudara. Sekarang yang kedua, saudara, kenapa Tuhan mengubah kehidupan untuk memiliki hidup yang berarti? Kita lihat dulu 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, dan Elohim telah memilih apa yang tidak terpandang dan apa yang hina dan apa yang tidak berarti, supaya dia dapat meniadakan apa yang berarti. Nah, saudaraku yang terkasih, Tuhan menjadikan hidup saya jauh lebih penting dan berharga daripada kehidupan saya di masa yang lalu, saudara. Saya yang oleh orang-orang yang ada di sekitar saya sering dicemooh. Benar, saudara, saya sering dicemooh karena dari cara saya berpakaian saya dianggap tidak rohani, dan apa yang keluar dari bibir saya dikatakan saya asal ngomong, asal nyeplos saja. Saya suka ngerjain orang. Dengan sikap hidup saya yang lama, saya tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, saudara. Sampai pernah ada hamba Tuhan yang mengatakan, Priscilla tidak mungkin berubah. Saya sampai mau gamparin itu orang, saudara.
Orang itu bilang sama Pak Yakub, lu dibohongin aja sama Priskila. Priskila tuh nggak mungkin berubah. Sehingga ketika saat saya berubah, semua orang tuh tertawa, saudara, dan merasa heran. Apa bisa sih Priskila berubah? Paulus, saudara, sejak kenal Tuhan Yesus secara pribadi, hidup lamanya itu bagaikan sampah, saudara. Coba kita lihat, saudara, ayatnya. Filipi 3 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, bahkan lebih lagi aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Hamasia Yesua Tuhanku, yang karena dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah, supaya aku boleh mendapatkan Hamasia. Nah, Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus menjadi pembicaraan banyak orang di zamannya, saudara. Hidupnya itu kejam, saudara, dan menjadi penganiaya umat Tuhan, saudara. Tapi setelah Tuhan Yesus jamah kehidupannya, hidupnya berubah total dan membuat orang kagum terhadap dia, saudara. Nah, begitupun dengan kehidupan kita, saudara. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita dijadikan ciptaan yang baru, saudara. Maka segala sesuatu yang lama, seperti hidup misalnya tidak tertib, hidup sembarangan, hidup kita tidak disiplin, itu harus sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita, saudara. Seharusnya setiap anak Tuhan pun harus punya pengalaman seperti Rasul Paulus, yang ada perubahan total di dalam kehidupannya. Dahulu boleh saja orang mengatakan dia penjahat, dia penipu, dia pembenci umat Tuhan. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia berani menjadi saksi Hamasia tanpa menghitung untung ruginya. Untuk itu perhatikan hidup kita, saudara. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Orang kan suka berkata, lebih baik jadi bekas bajingan atau bekas orang jahat daripada bekas pendeta. Coba kalau saya kehidupannya, saya udah jadi pendeta, udah menjadi hamba Tuhan, kemudian saya berbalik kehidupannya dengan tidak benar, pasti akan dicemooh. Lebih-lebih lagi, saudara, itu Priskila mantan pendeta. Lebih baik itu Priskila mantan penjahat. Walaupun kita keluar masuk gereja, tetapi tidak tampak perubahan di dalam kehidupan kita, maka orang akan berkata, untuk apa menjadi Kristen? Seringkali kan orang begitu, untuk apa lu menjadi Kristen? Kelakuan lu aja begitu, gitu. Maka itu, saudaraku, hiduplah dengan tertib dan tulus di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita itu memiliki hidup yang berarti dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Jika saya melihat 10 tahun yang lalu kehidupan saya, itu begitu-begitu saja, saudara. Membosankan, bangun tidur, bebenah rumah, ke mall, kumpul sama teman, besoknya juga begitu lagi, sangat membosankan. Tapi begitu saya diubahkan, saya bingung sendiri melihat kehidupan saya saat ini, saudara. Kok bisa ya seperti sekarang ini? Sampai Pak Yakub mengatakan, lu dulu kan belum bisa apa-apa, coba lihat sekarang bisa. Semua karena apa, saudara? Karena kita dibawa dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengan perubahan demi perubahan yang terjadi di kehidupan saya, bukan diri saya yang menilai, tetapi orang yang menilai bahwa saya sudah berubah. Tetapi dengan perubahan ini, kemudian saya kehilangan semua teman
Saya tidak lagi mempunyai teman. Saya sempat marah kepada Tuhan, kenapa teman saya semua hilang. Tetapi Tuhan memberi hikmat kepada saya. Kalau Tuhan itu sedang menampi, saudara. Menampi apa sih? Menampi ya. Menampi. Dan karena saya sedang diproses oleh Tuhan, maka saya harus keluar dari kehidupan teman-teman lama saya. Karena kalau tidak, saya akan tetap seperti itu sikap hidup saya. Dan ternyata Tuhan memberikan teman-teman yang baru, yaitu hamba-hamba Tuhan yang dapat membimbing kehidupan saya, yang dapat mendoakan saya, sehingga hidup saya menjadi tertib dan hidup saya menjadi berarti, saudara. Awal mulanya, saudara, waktu ketika Tuhan memberikan teman-teman yang baru, saya diejek juga, saudara. Tuh sekarang teman-teman Priscilla hitam-hitam. Bayangin saudara, dulu teman saya putih-putih, sekarang teman saya hitam-hitam katanya. Tapi saya no problem. Yang penting Tuhan sudah menempatkan posisi saya di teman-teman yang baik, yang dapat membackup dan mendoakan saya untuk saya bisa seperti sekarang ini. Nah, jika Tuhan sanggup mengubah kehidupan saya, Tuhan juga sanggup mengubah kehidupan saudara. Doakan saya terus, saudara, sehingga saya semakin mengasihi Tuhan. Karena jangan puas hanya dengan menjadi Kristen saja, saudara, tetapi jadilah Kristen yang bertobat dan Kristen yang lahir baru, sehingga terjadi perubahan yang nyata. Buatlah orang lain itu heran atas perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada dua macam untuk dapat berubah, saudara. Ada dua macam untuk dapat kita berubah. Yang pertama, saudara, berubah berdasarkan hikmat. Artinya apa, saudara? Saudara sendiri yang memimpin perubahan, bahwa orang harus berubah sebelum terjadi sesuatu. Yang kedua, berubah berdasarkan krisis. Artinya tunggu krisis dulu datang, baru kemudian seseorang berubah. Berarti bukan orang itu yang memimpin perubahan, tetapi orang itu yang dipimpin oleh perubahan. Nah, dalam kehidupan ini sering kita mengalami perubahan dimulai dari berubah berdasarkan hikmat atau berubah berdasarkan krisis, saudara. Kebanyakan berubah berdasarkan krisis, saudara. Dengan kita semakin dewasa, kita harus berubah karena hikmat. Artinya kita harus sudah bisa mendeteksi kehidupan kita. Misalnya, kalau bakal terjadi krisis, sebelum krisis terjadi, mendingan kita berubah terlebih dahulu. Paham, saudara? Sayangnya banyak orang menunggu sampai masalah terjadi terlebih dahulu, baru kemudian berubah. Tunggu sampai keluarga berantakan, baru berubah. Saudara, jika kita makin dewasa di dalam kehidupan ini, kita jangan menunggu masalah dulu, tapi kita berubah dulu sebelum masalah datang. Amin, saudara. Jadi kita yang memimpin perubahan itu sendiri, saudara. Tetapi kenapa banyak orang tidak mau berubah, saudara? Kenapa banyak orang yang tidak mau berubah, saudara? Yang pertama, saudara, karena apa, saudara? Ada yang tahu nggak karena apa? Karena kesombongan. Nggak ada tuh yang salah di diri saya, jadi saya tidak perlu berubah. Jika orang lain mau berubah, silakan aja. Jadi merasa dirinya benar, orang lain yang salah. Itu kesombongan, menyebabkan tidak bisa berubah. Sekarang yang kedua, kenapa orang tidak bisa berubah?
Karena mempunyai rasa takut, saudara. Takut ketika berubah dia tidak mencintai aku lagi. Karena setiap perubahan itu akan membawa dampak relationship, saudara. Misalnya ketika saudara berubah, kemudian teman mulai sulit mengajak untuk saudara kumpul. Benar nggak, saudara? Seperti saya, ketika saya diubahkan oleh Tuhan, teman-teman saya udah menghilang semua, saudara. Coba kita buka 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 2-6. Ini kisah tentang buli-buli. Di ayat 2 di situ dikatakan, dan Elisa berkata kepadanya, apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumah. Lalu dia berkata, hambamu ini tidak memiliki sesuatu pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kemudian kita lompat ayat yang ke-6. Ada yang bisa baca di situ ayat yang ke-6? Coba Bu Teli, 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-6. Sudah? Ayat 6. Maka terjadilah ketika bejana-bejana itu penuh, dia berkata kepada anaknya, berikan bejana lain kepadaku. Dan seorang anaknya berkata kepada ibunya, tidak ada lagi bejana lain. Dan minyak itu berhenti mengalir. Saudara tahu arti maksud ayat ini, saudara? Artinya kalau saudara bilang kepada Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi menampung. Aku sudah tidak mau lagi berubah. Tuhan bilang apa? Ya sudah. Tuhan tidak pernah memaksa. Maka stop sampai di situ berkat Tuhan. Ayat itu kan bilang ibunya ya, berikan bejana lain kepadaku. Dan anaknya berkata, ibu, tidak ada lagi bejana lain. Dan minyak itu pun berhenti mengalir. Coba kalau ibunya minta bejana yang lain, kemudian anaknya memberi, pasti minyak itu akan tetap mengalir. Tetapi karena berkata tidak ada lagi, maka stop berkat sampai di situ, saudara. Tetapi ketika saudara berubah, maka kemudian tampung kita, bejana kita ini kita perbesar, saudara, sehingga kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, kenapa orang tidak bisa berubah? Karena memberontak, saudara. Guanya mau seperti ini. Jika gua tidak berubah, lu mau apa? Orang tidak mau berubah adalah suatu keputusan, saudara. Masa depan saudara tergantung pada keputusan yang saudara buat. Jadi jika saudara tidak mau berubah, maka sikapnya itu akan bisa menghancurkan hidup saudara. Pada saat perubahan dibutuhkan dan seseorang sadar mengambil sikap tidak mau berubah, maka sikapnya itu akan mendatangkan kehancuran di dalam kehidupannya. Karena hidupnya jadi sembrono, hidupnya jadi hura-hura, hidupnya jadi tidak karuan, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Kenapa orang tidak bisa berubah? Karena malas, saudara. Karena malas. Sudah enak begini, ngapain berubah? Repot-repot amat sih lo. Nah, jika sudah begini jangan salahkan Tuhan, saudara. Karena orang malas tidak mendapatkan tempat. Kemudian yang kelima, saudara. Kenapa orang tidak bisa berubah? Karena cuek, karena acuh. Biarkan dunia berubah. Aku sih enggak ah. Ngapain ikut-ikutan?
Nah, saudaraku yang terkasih, tahu tidak saudara bedanya inspirasi dan manipulasi dengan intimidasi, saudara? Tahu nggak? Orang yang manipulasi atau orang yang mengintimidasi adalah orang yang sibuk mengubah orang lain. Tapi orang yang menjadi sumber inspirasi adalah orang yang sibuk mengubah dirinya sendiri. Ada banyak pendeta memimpin dengan cara intimidasi atau manipulatif, saudara. Kamu jangan pergi ke sana, kamu jangan dengarkan ini, kamu harus dibaptis di gereja ini. Kalau kamu tidak kasih perpuluhan, kamu akan terkutuk dan lain sebagainya. Pendeta itu tentu memakai ayat-ayat sendiri. Tetapi pendeta itu tidak berubah kehidupannya, saudara. Tapi menjadi inspirasi orang adalah orang yang sibuk mengubah dirinya sendiri. Dan ini yang terjadi jika saudara sibuk mengubah diri sendiri, tanpa sadar saudara sudah menjadi inspirasi untuk orang lain. Untuk itu saudara, Roh Tuhan ada di dalam kita, harus terus-menerus memperbaharui kehidupan kita. Orang yang tidak mau berubah adalah orang yang bodoh, saudara. Orang yang tidak mau mengizinkan Tuhan mengubah kehidupannya adalah orang yang stop akan berkat Tuhan. Orang yang bodoh tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam kehidupannya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang mengetahui kebenaran, berubahlah di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan menerima berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Amin.